Kevin, lo gak usah kegeeran ya jadi orang. Apaan sih Raffin ini? Tadi cerewet banget, sekarang tiba-tiba sokol. Nyebelin banget ya. Lo mikirin apa sih, Vin? Kenapa lo kelihatan banyak pikiran banget? Enggak, gue lagi kepikiran aja sekarang. Kepikiran apa? Kenapa lo bisa bilang gue anak pungut waktu ini? Terus tadi, asisten gue juga bilang kalau gue itu anak pungut. Raffin udah mulai curiga kalau dia anak pungut. Aku nggak bisa biarin ini. Kalau Raffin ketahuan dia anak pungut, aku nggak bakal dapet duit lagi dari Tante Bianca. Kenapa bisa kebetulan banget? Kalian berdua bilang gue anak pungut. Vin, gue itu cuma bercanda aja, Vin. Habisnya lo ngeselin banget. Makanya gue bilang kayak gitu waktu ini. Ngeselin? Iya. Habisnya lo sering banget sih bilang lo adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi di negara ini. Itu nyebelin banget tau gak sih, Vin? Semenyebalkan itu emangnya? Iya. Makanya gue bilang lo anak pungut. Habisnya lo nyebelin banget sih. Emangnya apa yang salah sih? Kan emang bener. Kalau gue adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Cukup ya, Vin? Gue udah mau banget dengarnya. Terus kenapa asisten gue juga bilang gue anak pungut? Ya, mungkin dia mikir lo tuh nyebelin juga. Makanya dia bilang lo kayak gitu. Ya sih. Tadi gue juga bilang kayak gitu ke asisten gue. Tuh kan? Makanya asisten lo ngomong kayak gitu. Karena dia udah kesel banget sama lo. Udah, Vin. Lo gak usah mikirin itu lagi ya. Lo itu beneran kok anak kandung dari bapak dan ibu lo. Lo gak usah mikirin itu lagi ya, Vin. Ya. Ingat ya, Vin. Lo tuh bukan anak pungut. Waktu itu gue cuma bercanda. Lo jangan pikirin ini lagi ya, Vin. Ya. Semoga Raffin benar-benar percaya sama aku. Kalau dia sampai curiga dia anak pungut, bisa hancur aku nanti. Aku gak bakal dapat uang lagi dari Tante Bianca. Dan aku pasti bakal dia apa-apain sama Tante Bianca. Just gue gak mau miskin lagi. Kenapa? Kenapa uangku bisa berkurang sangat banyak sekali? Pengeluaran apa yang tidak aku tahu sampai pengeluaranku bisa sangat banyak sekali? Setelah saya selidiki, ada satu hal yang janggal, Pak Suryo. Janggal? Apa itu, ajudan? Ada transaksi setiap bulan, di mana Bu Bianca mengirimkan 1 miliar untuk membayarkan kartu kreditnya keluarga Pak Yudi. Keluarga Yudi? Mantan pejabat kota Jakawarna yang sekarang di penjara itu? Betul, Pak Suryo. Bukannya dulu saya hanya memberikan mereka 100 jutaan. Tapi kenapa sekarang bisa bertambah jadi 1 miliar? Sepertinya Bu Bianca, Pak Suryo, yang menambahkan kartu kredit keluarga itu menjadi 1 miliar. Kenapa? Kenapa dia menambahkan kartu kredit keluarga itu? Saya juga kurang tahu, Pak Suryo. Janggal sekali ya. Bukannya Bianca itu tidak suka ya dengan keluarga itu. Tapi kenapa dia menambahkan kartu kredit keluarga itu jadi 1 miliar? Ini dia Bu Bianca, Pak Suryo. Saya permisi ya, Pak Suryo. Bianca? Bianca, pas sekali kamu ada di sini. Pas sekali, Suryo. Aku mau minta uang sama kamu. Uang? Uang buat apa, Bianca? Buat kebutuhan hidupku, Suryo. Makanya aku minta uang sama kamu. Sebelum itu, aku ingin bertanya satu hal sama kamu. Apa itu, Suryo? Kenapa kamu menambahkan kartu kredit keluarga Yudi menjadi 1 miliar? Bukannya aku hanya memberikan mereka 100 jutaan. Tapi kenapa kamu menambahkan
menambahkan kartu kreditnya menjadi 1 miliar. Kenapa Bianca? Dari mana kamu tahu, Suryo? Tidak biasanya ya kamu mengecek pengeluaranmu. Ya aku ngerasa ada pengeluaran yang banyak setiap bulan. Makanya aku mengecek pengeluaranku sekarang. Sialan, kenapa Suryo tiba-tiba ngecek pengeluarannya dia per bulan? Dia jadi curiga kan tentang Feli yang aku kasih duit banyak setiap bulannya. Aku harus berbohong apa lagi sama dia? Jawab Bianca. Kenapa kita memberikan 1 miliar kepada keluarga Yudi? Kita udah berhutang dengan keluarga itu. Kamu ingat kan, Suryo? Tentang Raffin yang kecelakaan motor waktu ini. Ingat Bianca. Emangnya kenapa? Saat itu, aku memberikan tugas kepada Feli untuk mengawasi Raffin di sekolahnya. Makanya, aku menambahkan kartu kredit keluarga itu menjadi 1 miliar per bulan. Oh, jadi karena itu kamu menambahkan kartu kredit keluarga Yudi menjadi 1 miliar. Iya, Suryo. Raffin itu nakal sekali. Makanya aku perlu orang untuk mengawasi dia di sekolah. Bagus Bianca. Aku sangat suka sekali dengan pemikiranmu itu. Tapi untuk sekarang, kita tidak perlu lagi melakukan hal itu. Maksud kamu, Suryo? Sekarang, sudah ada yang mengawasi Raffin. Jadi kita tidak perlu ya Bianca memberikan uang sebanyak itu kepada keluarga si Yudi itu. Jadi, aku akan turunkan ya kartu kredit keluarga Yudi. Aku akan turunkan dari 1 miliar menjadi hanya 100 jutaan per bulan. Tapi Suryo, ini sangat penting sekali. Kita perlu orang untuk mengawasi Raffin di sekolah. Tidak perlu Bianca. Kita tidak perlu membayar keluarga itu 1 miliar per bulan. Itu banyak sekali loh Bianca. Uang kita tidak sebanyak itu ya. Tapi Suryo, Jawab! Kamu jangan banyak omong ya Bianca. Aku kepala keluarga di sini. Jadi aku tahu mana yang prioritas dan mana yang tidak. Kamu jangan bantah omonganku ya Bianca. Gawat. Kalau Feli tidak dapat uang lagi 1 miliar, dia pasti akan membocorkan Raffin bukan anak kandungku. Ini bisa gawat sekali. Aku harus berpikir, bagaimana caranya agar Feli tetap dapat 1 miliar per bulan. Pulang sekolah juga. Gue mau jalan-jalan ke mall hari ini. Mau? Ngapain? Ya belanja lah, Vin. Gue itu sultan. Gue mau belanja mewah hari ini. Sultan? Sultan dari mana, ha? Ya sultan. Gue itu sultan dari lahir, Vin. Ya dulu kan. Emang sekarang masih sultan? Yes, masih ya, Vin. Gue itu masih sultan. Bapak lo aja di penjara. Lo dapet duit dari mana, ha? Itu... Lo nyolong ya? Enggak ya? Terus lo dapet duit dari mana? Ya gue punya aja duit. Gue itu keluarga sultan, makanya gue punya banyak duit, Fit. Gak usah lu deh lo, Vel. Terserah lo deh. Oh ya? Lo kok udah dikasih naik motor lagi sih? Emangnya siapa yang bisa ngelarang gue, ha? Gue itu adalah anak dari wisata tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini gak ada yang bisa ngelarang gue sekarang. Kata-kata itu lagi menyebalkan. Gue yang nyebelin. Udah, gue mau pulang sekarang. Pulang aja sana. Sekalian kalau bisa pulang yang ke Maha Kuasa. Biar mana ya? Tumben belum datang. Ada Putri. Hai Bud. Belum dijemput? Belum. Lo mau pulang sama gue sekarang? Gue bawa motor mahal hari ini. Gimana? Bagus kan? Motor gue? Norak. Lo lucu banget deh. Kalau emang bagus,
Bilang aja bagus, Bud. Terserah lo aja deh, Vin. Yakin? Lo gak mau pulang sama gue? Gue itu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Semua itu pada ngantri Buat pulang sama gue? Enggak, makasih. Gue dijemputnya naik helikopter. Level naik motor kayak gitu. Boleh juga ya lo, Bud. Oke, terserah lo mau pulang sama siapa. Nyebelin banget ya Raffin. Tapi kasihan juga dia. Dia nggak tahu kalau dia bukan anak kandung dari orang tuanya. Tapi kenapa ya? Tante Bianca sama Om Suryo adopsi Raffin. Cuman itu aja masih belum aku tahu. Gue masih kepikiran tentang gue yang dibilang anak pungut. Kenapa bisa kebetulan banget sih? Ada 2 orang yang bilang gue anak pungut. Kenapa bisa pas banget? Apa jangan-jangan gue beneran anak pungut? Tapi kalau gue beneran anak pungut, gue bakal marah banget. Gue bakal ngamuk habis-habisan. Menyebalkan sekali. Apa itu? Ada tabrakan itu ya? Ya Tuhan. Sakit. Sakit. Ya Allah, Dek. Adek gak apa-apa, Dek. Mari saya obatin kamu dulu ya, Dek. Ya ampun. Juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!